The next generation. Sekali lagi beri tepuk tangan yang sangat luar biasa sekali. Wow, kalau semua seperti itu lebih mudah ya jadinya ya. Hidup kita akan menjadi lebih mudah dan lebih baik pasti ke depannya. Lebih mudah, lebih baik, lebih bahagia. Lebih bahagia. Nah, tadi berbicara masalah tentang nanoteknologi. Ya. Tapi saya juga ingin tahu, penasaran karena tahu saya yang namanya nanoteknologi ini adalah merupakan sebuah rekayasa untuk mengubah partikel besar menjadi partikel kecil, di mana perbandingannya itu berbanding 1:1 miliar. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, ini satu helai rambut saya, ini masih dibagi lagi menjadi 50.000. Wow, luar biasa. Seberapa kecilnya luar biasa. Ya. Bentar, ibaratkan rambut kamu di siapa yang mau rambut itu. Jangan salah ya. Gitu ya. Gak ada yang mau. Oke, bicara masalah tentang nanoteknologi, malam hari ini juga kami hadirkan dua pakar yang luar biasa yang akan berbagi bersama kita. Beliau sudah bersiap-siap. Satu atap. Oh ya? Iya. Satu atap, satu profesi, sama-sama untuk membagikan ilmu tentang kebaikan ya. Baik, malam ini langsung akan kami undang tentunya di kesempatan malam ini yang pertama. Sebelumnya kami akan membacakan dahulu sedikit tentang kurikulum vita beliau. Ya, beliau adalah lulusan S3 Doctor of Business and Management, yaitu beliau juga S3 Doctor of Engineering juga. Kita sambut, inilah dia Dr. Insinyur Nurul Taufik Rohman. Silakan Bapak. Dan masih ada satu lagi. Sekaligus ini adalah partner hidup beliau. Luar biasa. Yang berhasil menyelesaikan gelar S1, S2 dan S3 beliau semuanya di Jepang. Iya, beliau menyelesaikan S1 beliau di Kumamoto University Jepang sebagai Bachelor of Engineering Applied Chemistry. Kemudian berhasil juga menyabet gelar S2 beliau sebagai Master of Engineering Applied Chemistry and Chemical Engineering di Kagoshima, Jepang. Dan sekaligus menyelesaikan S3 beliau sebagai Doctor of Philosophy Engineering, Material Science and Production Engineering. Beliau sekarang bergerak dalam bidang sebagai ahli ya, rekayasa biomaterial dan teknologi nanopartikel. Hadirin sekalian, kita undang ke atas panggung Dr. Etik Madiati M. Engineering, Master Engineering. Kami persilahkan untuk berbagi bersama-sama dengan kita, sharing apa itu nanoteknologi. Kalau dari mulut saya sepertinya kurang afdol ya. Kita langsung bertanya untuk para ahli. Silakan Ibu dan Bapak. Kita akan mulai dari Bapak ya. Kita akan mulai dari Bapak. Kita beri aplaus sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Aplaus Ibu Bapak. Rizova. Susah loh mendatangkan mereka ini, jam terbangnya padat. Sangat luar biasa. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin semua, terima kasih yang kami hormati para pimpinan PT Rizoma, kemudian para mitra dan Bapak Ibu sekalian. Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kami untuk bisa hadir di sini. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau sering mendapat nyari informasi tentang nano yang mungkin kemarin di Jawa Pos kalau nggak salah hari Minggu itu dengan Pak Dahlan Iskan, itu ada satu halaman pertama itu kami di sana membuat turbin angin ya dengan berbagai macam teknologi ya, diantaranya teknologi nano. Hari ini kami terus terang sangat senang, kebetulan ini saya perkenalkan, ini Dr. Etik Madiati ini teman saya satu kamar. Kalau saya bidangnya metalurgi material, kami bekerja di LIPI, Puspitek, Bapak Ibu semua tahu sebagai peneliti, dan kami juga di sini menjadi tenaga ahli di PT Rizoma. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya diminta untuk menjelaskan tentang nanoteknologi. Ada yang pernah tahu apa itu nano? Mungkin pernah dengar ya. Nano-nano ya. Oke, Bapak Ibu sekalian pernah mengonsumsi mungkin ya dengan nano ginseng 2 kali lebih cepat ya kan begitu. Atau mungkin ini mengapa orang makan kalsium
dalam bentuk mungkin kita makan tulang ikan dan lain sebagainya, kadang-kadang kita makan gitu ya, atau tulang ayam itu sedikit aja yang ini kita makan, tapi mengapa kok mereka orang-orang ini masih sakit osteoporosis ya? Kenapa demikian? Karena ketika dimakan keluar lagi gitu kan, tidak terserap dengan baik di dalam tubuh, meskipun makannya jumlahnya banyak sampai setengah on misalkan ya. Coba aja kalau nggak percaya ya, makan tulang setengah on gitu ya, yang lunak gitu ya, apakah benar masih sakit osteoporosis ya kan? Jadi dengan menanokan, tadi disebutkan nano itu apa sih? Rambut ini ukurannya 50 mikro ya, tahu 0,5 mm ya. Kalau ingin membuat 50 nano itu dibagi 1000 kali. Jadi kalau satu rambut ini dibagi 1000 kali menjadi berapa? 1 miliar rambut. Jadi kira-kira kalau satu rambut menjadi 1 miliar, itu dimasukkan ke dalam gelas, ditaruh gitu, nggak bisa kelihatan ya. Diminum itu kira-kira langsung masuk ke dalam, terserap oleh tubuh. Kira-kira sekarang rame ya Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa lihat banyak ya produk-produk seperti makanan Redoxon, atau dilihat itu di belakang masih ada Nano FE, karena sangat efisien ya. Makanya tidak usah banyak-banyak, sedikit saja tapi bisa berkhasiat. Itu kira-kira sedikit pengenalan tentang nano ya dari saya. Perkenalkan, saya adalah peneliti di Pusat Teknologi Farmasi dan Medika Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kebetulan sehari-hari pekerjaan saya adalah sebagai peneliti utama di pengembangan teknologi produk sediaan farmasi dan kosmetik berbasiskan teknologi nano. Jadi apa yang saya cita-citakan di sini adalah menerapkan bagaimana teknologi nano itu dengan mudah bisa diterapkan di Indonesia. Kalau tadi di videonya itu adalah sesuatu yang elektronik begitu ya, itu mungkin kita jangka panjang bisa melakukan. Tetapi apa yang bisa kita lakukan terhadap Indonesia gitu? Kita kayak akan kekayaan alam. Tanaman apa aja ada di Indonesia gitu ya. Ini sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nah, kami berusaha mengambil konsep itu, bagaimana memanfaatkan alam itu bisa lebih bermanfaat bagi kita. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah sebenarnya pemanfaatan itu untuk kebutuhan kulit misalkan, untuk kosmetik. Kita tahu bahwa kosmetik kulit itu adalah memiliki pori-pori yang cukup kecil. Ketika bahan yang kita gunakan masih ukurannya besar, bagaimana dia bisa menutrisi kulit kita gitu. Nah, konsep itu yang ingin kami terapkan di dalam produk yang nano kosmetik ini. Bagaimana membuat bahan yang sudah bagus itu bisa kita bawa sebanyak mungkin di dalam kulit kita sehingga memberikan efek yang besar. Begitu kira-kira yang tentang nano kosmetiknya. Terima kasih. Begitu luar biasanya Ibu Bapak ya, luar biasa. Terima kasih untuk penjelasannya Ibu. Itu hanya sebagian kecil sekali Bapak Ibu sekalian. Sebagian kecil ya. Kecil sekali. Kalau ingin tahu lebih banyak mengenai nanoteknologi, besok kami mengundang sekali lagi ada seminar khusus untuk Bapak Ibu sekalian tentang nanoteknologi. Oke, Cita, bicara tentang seminar kita juga punya satu pakar lagi. Ya. Ini beliau adalah terapis bekam dan peneliti propolis untuk pasien TBC. Ini propolis untuk pasien TBC ya. Benar. Ini akan sedikit juga memberikan pengalaman beliau. Membuka juga cakrawala kita di kesempatan ini. Kami Ibu, hadirkan langsung untuk kesempatan malam hari ini kepada Bapak Dr. Budi Ekanto. Kami persilakan untuk berada di tengah-tengah kita. Beri tepuk tangan yang sangat luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sangat senang melihat Trisukma ikut bermain di dalam herbal di tanah air kita ini, apalagi menggunakan teknologi yang terkini dan mungkin malah ke depan. Sebagai seorang peneliti sekaligus praktisi, saya ini yang meneliti propolis untuk TBC dan untuk perawatan luka, terutama luka DM. Sekaligus saya seorang praktisi herbal dan juga tadi disebut praktisi bekam. Ya, tentu kita semua memahami bahwa dua terapi ini adalah yang
disunahkan oleh Rasul, yaitu madu dan terapi bekam. Nah, saya melihat produk-produk dari Rizoma yang berbasis teknologi nano ini tentu ke depan akan menimbulkan atau merangsang saya untuk melihat aplikasinya di lapangan, di klinis terutama. Karena kalau kita hanya berbasis pada testimoni, ini orang mudah mematahkan. Itu kan satu dari sekian banyak orang. Bagaimana kalau sekarang dari testimoni-testimoni ini kita jadikan satu menjadi sebuah hasil penelitian, riset. Kalau kita lihat riset yang aplikasi ke klinis, ini untuk Indonesia masih sangat terbatas. Kalau yang di luar memang sudah cukup banyak. Nah, bagaimana dengan produk yang ada, yang diajarkan oleh putra bangsa Indonesia ini? Jangan sampai kita ini kalah terus. Ini sepak bola aja kita dengan Arab sudah kalah ini Pak, 2-1 sekarang. Herbal kita sama Malaysia selalu kita dikalahkan, sepak bolanya ya kalah, herbalnya kita juga masuk ke sini loh, herbal Malaysia banyak sekali. Nah, bagaimana ke depan, bagaimana produk herbal yang ada di Indonesia ini dengan pakar-pakar yang ada mampu mengungguli negara tetangga. Jadi kita kalah sepak bola tapi menang herbal gitu Pak. Bahan kita cukup banyak kok Pak. Tapi sekali lagi saya akan fokus pada bagaimana aplikasi produk Rizoma ini di lapangan, di klinis sesuai dengan bidang yang saya geluti. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Budi. Ini ini dia ya? Iya benar, ini Propolis, dia. Brazilian Propolis. Nanoteknologi, luar biasa Bapak Ibu. Jadi bisa kita bayangkan dengan proses nanoteknologi, ketika kita mengkonsumsi propolis ini, tentu membuat kita lebih berkali-kali. Minum tes bukan hanya satu titik, tapi menyebar. Menyebar ke seluruh titik Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat di sana juga ada gambar madu ya. Madu dan juga lembah. Karena memang ada beberapa kutipan, saya ingin mengutip sedikit dari Quran surat An-Nahl ayat 68-69. Subhanallah, kamu udah cantik, pintar, luar biasa. Berkat Rizoma tentunya, saya mendapatkan banyak ilmu. Mendapatkan banyak ilmu bergabung bersama Rizoma di sini. Baru beberapa hari saja namun ilmu saya sudah bertambah banyak. Kamu kelihatan seperti 15 tahun. Alhamdulillah ya. Baik, ini adalah akan keluar dari mulut lebah itu air liur beraneka warna. Padanya ada obat yang berguna bagi manusia. Dan salah satunya ini diberikan oleh propolis Bapak Ibu sekalian. Yang tentu diluncurkan oleh Rizoma. Luar biasa. Asli buatan Indonesia. Kamu tadi mengutip sesuatu dari lebah. Iya. Oke, saya pun mengutip, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dengan patokan itulah Rizoma hadir, menghadirkan produk Brazilian Propolis ini buat kita semua, tentunya bermanfaat untuk bukan hanya masyarakat Yogyakarta, tapi masyarakat Indonesia. Ada sedikit bocoran Bapak Ibu sekalian, ini ternyata bukan hanya masyarakat Indonesia saja. Ada betul. Yang lain? Ada yang lain, karena rekan-rekan juga dari luar Indonesia sudah mulai melirik bahkan memesan banyak. Jadi ini mulut ke mulut memang sebenarnya. Jadi dipakai oleh saya misalnya, kemudian saudara saya ada yang jauh di Singapura, beliau mencoba kemudian ke sana lagi berhasil. Semuanya malah pengen mesen jadinya. Ini sedikit bocoran. Bapak Ibu penasaran kan kenapa kita bilang berhasil? Pembuktian akan kami hadirkan untuk Anda semua ketika beberapa sampel yang hadir menggunakan Brazilian Propolis ini, mereka memberikan sebuah testimoni. Kita simak bersama. Ya, kita simak testimoninya. Ya, dan berikut adalah Bapak Muhammad Fauzi dari Bengkalis, Riau. Bisa kita bayangkan, beliau tidak bisa berjalan selama 4 tahun. Ya, 4 tahun lumpuh. Ketika beliau mengetahui ada propolis ini, ya Brazilian Propolis, beliau mengkonsumsi. Dan alhasil luar biasa, bisa jalan lagi. Tepuk tangan dong, ya. Ini hanya dengan menggunakan dosis awal 5 tetes 3 kali sehari Bapak Ibu sekalian. Dilanjutkan 20 tetes 4 kali sehari. Setelah mengkonsumsi propolis sebanyak 4 paket, akhirnya kaki sudah bisa merasakan bila disentuh Mas.
bila disentuh dan alhamdulillah sekarang beliau sudah tidak lumpuh lagi. Boleh kita berikan aplaus. Dan lebih semangat Bu, ternyata lebih katanya semangat. lebih bertenaga ya. Ya, berikutnya Bapak Umar bin Muhammad Bagil dari Malang. Adakah orangnya? Ada. Mana, Pak? Bapak Muhammad datang. Ini hanya saya meneruskan dari beliau ya. Beliau hadir, monggo boleh ditanya sendiri Bapak Ibu. Beliau ini hanya memulai untuk pengobatan yang pertama, mengkonsumsi maksud saya. Mengkonsumsi yang pertama ini baru pada tanggal 10 Agustus 2012. Oke. Belum ada 1 tahun dan kita bisa melihat beliau sekarang bisa hadir Sehat malam hari bugar ini. hadir di tengah-tengah kita. Sehat bugar berkat propolis. Saya hanya membayangkan kalau jantung akut itu satu ring itu 70 juta. 70 juta. Benar nggak Pak ya? Satu ring 70 juta dengan sebanding dengan harga yang luar biasa di bawah banget, yaitu sekitaran 180 itu bisa menyembuhkan semuanya. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Perbandingan yang jauh ya. Jauh sekali Perbanding ya. satu ring jantung itu, ini ada satu cerita ya teman saya. Gimana? Berarti saya akan anjurkan bapaknya teman saya untuk mengkonsumsi propolis ini. Iya, itu tadi sedikit testimoni dari Bapak Umar bin Muhammad Bagil. Kita Iya. berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Umar. Tepuk tangan untuk Bapak Umar. Sudah hadir ke Jogja membawa kebahagiaan untuk kita untuk sharing bersama juga mengenai propolis. Kemudian next kita lihat Ibu Latifah dari Malang. Hadir Ibu Latifah. Beliau berhalangan namun beliau merasakan khasiat untuk mengatasi asam urat, kolesterol tinggi, gangguan pencernaan, wasir dan perbaiki mata minus. Untuk pengalaman pertama mengkonsumsi pada tanggal 28 September 2012 dengan dosis yang pertama ini 5 tetes saja Mas. Sekarang sudah berhasil sehat. Alhamdulillah, boleh kita berikan aplaus juga untuk keberhasilan mengatasi asam propolis. urat. Jamida dari Riau. Hadir Ibu, tidak hadir namun beliau ingin sedikit memberikan pengalaman. Beliau ini, sudah gimana? Ini Cita satu masalah yang sering terjadi kepada pihak para wanita ya. Dengan mengkonsumsi propolis ini Ibu Jamida telah membuktikan bisa mengatasi kanker payudara, badan mati rasa sebelah dan sakit paru-paru. Ini Ibu Zamida ini sudah parah sekali untuk kanker payudaranya karena beliau sudah yang kedua kali. Yang kedua kali? Iya, yang pertama dulu beliau sempat pecah. Benar. Kemudian yang kedua kali beliau baru mengkonsumsi Rizoma. Dan apa untuk maksud kami propolis dari Rizoma. Propolis dari Rizoma dan hasilnya? Dan hasilnya alhamdulillah seluruh gangguan kesehatan yang diderita sudah hampir sembuh Bapak Ibu sekalian. Ibu Mugiyati dari Parakan Temanggung, ada Ibu? Ada Ibu Mugi? Ya, ada mohon disorot Mas, Ibu. Boleh diberikan? Ya, follow-nya. Di sebelah kanan Ibu. Ya, Ibu Mugiyati ini luar biasa sekali. Terima juga kasih Ibu Mugiyati. Herpes di kepala kaki, gagal ginjal, sakit kepala setiap saat. Tapi setelah beliau mengkonsumsi propolis. Wow. Sekarang bisa dilihat juga dong Ibu Mugiyati sudah bisa berkumpul bersama kita. Beliau sehat bugar tentunya. Sehat. Dan tentunya ini menjadi catatan bahwa propolis bisa mengatasi apa yang dialami oleh beberapa yang telah memberikan testimoni ini. Betul. Boleh saya minta aplaus sekali lagi untuk Ibu Mugiyati. Terima kasih banyak. Bapak Roshid Magelang. Ini tetangga Jogja, hadir nggak ini Bapak Roshid? Beliau tidak berhalangan ya. Iya. Gatal-gatal dan kudis seluruh tubuh sudah 15 tahun. Itu penyakit luar kan? Itu 15 tahun, iya penyakit luar. Tadi kan semua penyakit dalam ya. Ternyata penyakit luar pun bisa disembuhkan. Caranya? Caranya dioleskan dioleskan dan juga untuk 5 tetes propolis. Beberapa tetes nanti akan ada anjurannya. Ini luar biasa luar hanya bisa. satu tapi buat luar dalam. Luar dalam bisa. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk propolis sekali lagi Bapak Ibu. Bukan hanya untuk penyakit dalam namun penyakit luar juga bisa. Wah, ini adik kita masih 16 tahun. Alhamdulillah jantungnya bocor Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Namun akhirnya beliau sekarang insya Allah keadaannya kembali normal ya, bisa bersama dengan kita. Hadir Titus Sabto Adi, beliau tidak hadir, baik namun
karena propolis juga alhamdulillah kita bisa melihat beliau dengan wajahnya, bukan yang di belakang ya Bapak Ibu sekalian, Kalau yang di belakang depan kacamata ya. itu. Ya, bukan ya, yang di depan. Iya. Alhamdulillah sudah kita bisa melihat raut wajahnya juga, alhamdulillah sudah bisa bersama-sama membagikan testimoni untuk kita. Bapak Ibu sekalian boleh saya minta aplaus. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan dan aplaus buat kita semua. Sebentar. Tepuk tangan dulu, kenapa? Kalau tadi produknya hanya satu kah? Oh enggak, itulah mengapa hari ini kita akan men-soft launchkan beberapa produk dari Rizoma. Ini merupakan salah satu produk dari Rizoma juga dalam bidang kecantikan. Ya. Selain propolis tadi ini melengkapi untuk kosmetiknya Bapak Ibu. Benar. Di mana krim pagi dan krim malamnya ya. Oke. Sudah bisa dilihat di sini, monggo. Ya, dengan menggunakan Orizano ini tentu saja biasanya wanita itu sangat kurang percaya diri ketika dia berpenampilan tidak begitu cerah, ketika dia berpenampilan tidak begitu segar. Rizoma paham akan keinginan dan harapan para wanita. Bukan hanya para wanita, pria pun bisa menggunakannya. Kenapa? Orizano ini dengan nanoteknologi tentu akan lebih memperkecil pori-pori kulit wajah sehingga yang namanya plek, yang namanya jerawat tidak ada. Jadi ibu bapak, inilah dia produk yang dikeluarkan, yang akan dikeluarkan nanti, Orizano. Orizano. Tepuk tangan dong, lebih semangat ya. Dan salah satunya untuk membiasakan diri kita agar otak juga dapat berfungsi. Benar. Lebih cepat, lebih aktif. Ini dengan salah satu produk yang diluncurkan oleh Rizoma malam hari ini. Kita berikan aplaus untuk Spira. Spira.